Janganlah tuduh Anies pengkhianat. Pepatah mengatakan, hati boleh panas, kepala harus dingin. Orkestrasi pernyataan politik Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY dengan menyebut Anies telah melakukan pengkhianatan tidaklah tepat, sebagaimana terlihat dalam penjelasan Partai Demokrat di media sosial saat mendengar kabar bahwa Caimin, Ketua Umum PKB, dipasangkan sebagai cawapres Anies. Apa yang disampaikan Partai Demokrat terhadap Anies atas ungkapan kemarahan semata dapat berbalik kepada Demokrat sendiri bila disikapi secara berlebihan. Mengapa demikian? Sejak awal publik sudah mulai memahami langkah Anies menunda nama cawapres ke publik sebagai sinyal bahwa apa yang dicita-citakan oleh koalisi perubahan dari 3 partai itu termasuk Demokrat adalah perjuangan dan kerja besar untuk kepentingan umum, merubah keadaan yang lebih baik dengan cara mendorong satu ide politik perubahan bukan pada personal orang per orang, tapi pada tujuan kolektif kemenangan politik di Pilpres 2024. Bukankah seperti yang telah disepakati oleh 3 partai koalisi bahwa penentuan capres diserahkan pada Anies? Itu artinya mandat pemilihan cawapres sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anies dan itu telah ditunaikannya. Lalu, mengapa Anies disebut lakukan pengkhianatan? Pernyataan Partai Demokrat terhadap Anies sebagai pengkhianatan membuat jutaan para relawan Anies turut bersedih atas sikap Demokrat yang lebih memilih mempertontonkan tindakan negatif daripada simpatik. Hanya karena AHY tidak dipilih sebagai cawapres, satu sisi urusan pribadi SBY yang memang berkepentingan terhadap putra terbaiknya AHY dapat dimaklumi sebagai seorang ayah dan sangat manusiawi, namun bukan diumbar di ruang publik yang memang resah atas keadaan dan tuduhan tersebut. Apalagi SBY selama ini menjadi sosok negarawan 2 kali menjadi presiden. Tentu ia sangat mengerti dan dapat membedakan mana urusan privat, mana urusan kepentingan umum. Kenyataan perjuangan politik memang tidak selalu simetris dengan apa yang diinginkan. Seperti halnya SBY menginginkan anaknya AHY menjadi cawapres Anies dengan alasan apapun bersama Partai Demokrat merupakan ikhtiar. Namun ketentuan jika berkata lain, tidak seharusnya melakukan tindakan kecewa berlebihan dengan menuduh dengar sangat kejam. Apalagi tidak dengan tabayun, apalagi proses penetapan capres-cawapres harus melewati proses pendaftaran di KPU yang masih ada ruang komunikasi antara SBY, Surya Paloh, PKS, dan tentu saja PKB sebelum didaftarkan. Bukan panik dan mengumbar kemarahan ke publik yang membuat lawan politiknya senang dan menertawakan SBY. Justru langkah Anies dan Surya Paloh mestinya diberikan acungan jempol karena mampu menarik lawan ke dalam gerbong koalisi perubahan. Walaupun terkesan diberi keuntungan sebagai cawapres, namun banyak hal yang akan didapati. Strategi lawan melalui PKB, bukankah ini menjadi kekuatan baru dalam perjuangan untuk meraih kemenangan politik di Pilpres 2024? Mengapa ini luput dari perhitungan SBY dan Demokrat bila memang berjuang demi kepentingan rakyat dan relawan yang dengan tulus ikhlas berjuang buat Anies bersama koalisi ini? Berprasangka baik pada siapapun boleh, apalagi teman seperjuangan, karena itulah modal mempertahankan kekuatan. Soal siapa yang untung dan dirugikan, itu hanyalah soal persepsi yang kebenaran masih bisa dikompromikan kemudian, yang semuanya belum final dan berproses antara anggota koalisi ini. Dan tentunya bukan menggurui pikiran politik SBY dan Demokrat yang memang jauh lebih matang. Namun ada kalanya kita bisa alfa karena diliputi kemarahan yang meluap dan tak terkendali.
Jutaan pendukung Anies dan relawan saat ini sudah mulai jernih dan melek memandang perkembangan politik tanah air yang semakin kusut antar pimpinan politik satu dengan yang lainnya dalam mengelola dan memberikan contoh cara berpolitik yang santun dan dewasa. Publik dan relawan itu berharap SBY dan Demokrat tetap berharap terus mendukung gerakan perubahan bersama Anies Baswedan, tidak dengan kata-kata, namun dengan doa dan air mata. Semoga bangsa ini dapat diselamatkan dari malapetaka yang bersembunyi dan mengintai kehancuran bangsa. Bila kita lengah, semoga SBY dan Demokrat dapat bertahan.